Saya Pastor John Rufinus Saragi, OFM Kapusin, sebagai pastor paroki di Paroki Santo Antonius dari Padua, Hayamuruk, Medan. Pada kesempatan ini, saya mau mencoba menerangkan tentang mengapa umat Katolik memberkati dirinya dengan air suci ketika masuk gereja. Ketika hendak masuk ke gereja, ya Katolik tentunya, baik itu kegiatan misa atau kegiatan lain, di pintu gereja umumnya umat berhenti sebentar, menandai dirinya dengan tanda salib, lalu mencelupkan jarinya ke tempat air suci. Nah, air adalah sesuatu yang sangat vital bagi manusia. Tidak makan 5 hari, manusia masih bisa hidup. Tetapi tidak minum 1 hari saja pun akan dehidrasi, fungsi tubuh terganggu, dan bisa berakibat fatal. Bagi umat Katolik, air berkat atau air suci bukanlah sesuatu yang asing. Air dalam gereja Katolik mempunyai arti penting. Salah satu sebagai simbol kehidupan juga pembaharuan. Umat Katolik dibaptis untuk menjadi pengikut Kristus menggunakan air suci. Disebut air suci karena air itu telah diberkati oleh seorang imam atau uskup atas kuasa Roh Kudus. Air suci ditemui dalam bejana di samping pintu gereja Katolik. Air suci digunakan untuk berbagai hal, seperti pada saat pemberkatan, baik barang-barang rohani, bangunan, maupun pemberkatan umat. Pengambilan air suci sebelum kita memasuki gereja tidak terlepas dari penghayatan akan pentingnya air di dalam hidup manusia. Karena air merupakan simbol penting yang menggambarkan kehidupan. Ya, sebab hidup jasmani kita dimulai di dalam air. Demikian pula hidup rohani kita. Air merupakan awal kehidupan. Dalam kitab Kejadian, penciptaan alam semesta dimulai dengan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Demikian pula yang terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Kita memperoleh wujud insani kita dalam kantung cairan air ketuban dalam rahim ibu. Dan ketika kantung air ini pecah, kelahiran dimulai. Maka ketika kita mengawali kunjungan ke gereja dengan mencelupkan jari ke dalam bejana air suci, kita membuat tanda salib yang tentu kita yakini untuk menggambarkan Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalamnya kita dibaptis dan memperoleh kehidupan abadi. Sudah sejak zaman gereja awal, air memang digunakan dalam doa Kristiani. Misalnya, Bapa Gereja abad kedua, Tertullianus, mencatat kebiasaan simbolis membasuh tangan sebelum menadahkannya dalam doa. Itu bisa kita lihat dalam buku On Prayer. Penggunaan air di pintu masuk gereja, sekali lagi, bukan sekedar sebagai tempat membasuh tangan saja, tetapi lebih kepada makna simbolis akan kehidupan itu sendiri, penyucian atau pertobatan dan kelahiran kembali. Namun terutama air itu mengingatkan kita kepada pembaptisan kita, di mana kita telah dikuburkan bersama Kristus, dibangkitkan bersama Dia, dan memperoleh kehidupan baru di dalam air dan roh sebagai anak-anak Allah. Peranan penting dalam kehidupan gereja, dikatakan demikian, KGK nomor 694. Dalam upacara pembaptisan, air adalah lambang tindakan Roh Kudus. Karena sesudah menyerukan Roh Kudus, air menjadi tanda sakramental yang berdaya guna bagi kelahiran kembali. Seperti pada kelahiran kita yang pertama, kita tumbuh dalam air ketuban, maka air pembaptisan adalah tanda bahwa kelahiran kita untuk kehidupan ilahi dianugerahkan kepada kita dalam Roh Kudus. Dibaptis dalam satu roh, kita juga diberi minum dari satu roh. Jadi roh dalam pribadinya adalah air yang menghidupkan, yang mengalir dari Kristus,
yang disalibkan dan yang memberi kita kehidupan abadi. Selain mengingat kembali sengsara Kristus dan menyatakan iman kita dalam Tritunggal Maha Kudus, kita sebagai umat Katolik memberkati diri kita sendiri dengan air suci, terutama sebagai pengingat akan sakramen baptis yang telah kita terima. Himpunan umat Allah dimulai dalam pembaptisan. Sekali lagi, dalam Katekismus Gereja Katolik 1185 dituliskan, gereja harus mempunyai satu tempat untuk perayaan pembaptisan. Itulah disebut baptisterium. Dan melalui bejana air, berkat menghidupkan terutama peringatan akan janji-janji pembaptisan. Maka kita yang sudah dibaptis, lahir oleh air dan roh, dan pengambilan air suci mengingatkan kita akan karunia rahmat Allah yang menguduskan kita, yang kita terima di dalam pembaptisan. Maka tindakan mengambil air suci sebelum memasuki gereja merupakan peringatan dan pembaharuan pembaptisan kita. Jika disimpulkan, pengambilan air suci di pintu gereja adalah untuk mengingatkan kita akan makna pembaptisan kita, yaitu pertobatan, pengudusan, kehidupan baru dalam Kristus, dalam kesatuan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, dan partisipasi kita sebagai anak-anak angkat Allah di dalam misi Kristus, dan pengusiran roh-roh jahat. Nah, saudara-saudari, banyak gereja juga memiliki persediaan air suci, sehingga umat dapat mengambil air suci untuk dibawa pulang. Sejumlah keluarga Katolik misalnya menyiapkan wadah air suci kecil pada pintu masuk rumah atau setiap kamar, dan olehnya keluarga diingatkan akan rahmat pembaptisan yang menguduskan dan menyelamatkan. Memang pada mulanya air yang digunakan untuk pembaptisan dan ditempatkan di tempat air suci itu diberkati hanya setahun sekali, yaitu pada Vigili Paskah, dan air itu disimpan untuk digunakan sepanjang tahun itu. Peristiwa itu mengingatkan kembali tentang karya penyelamatan Allah dalam sejarah manusia melalui air. Pemberkatan itu berakhir ketika lilin Paskah yang mewakili terang Kristus dicelupkan 3 kali ke dalam air. Dengan tindakan ini, air dianggap suci dan dipisahkan untuk fungsi khusus seperti yang sudah dijelaskan di atas. Selain untuk mengingat kelahiran kembali yang kita alami dalam pembaptisan, tempat air juga memiliki fungsi praktis yang bisa membantu katakanlah situasi perpindahan kita dari dunia yang sekular menuju ke rumah Allah, itulah yang kudus. Maka walaupun kita merasa kebiasaan memasuki gereja Katolik itu mudah dan seringkali kita terburu-buru dalam ritual memberkati diri dengan air suci, simbolisme di balik tindakan ini patut direnungkan lebih dalam lagi dengan berhenti sejenak lebih lama, artinya menghayati apa yang kita lakukan. Sekali lagi, hari ini bertujuan sebagai pengingat bagi kita akan pembaptisan yang sudah kita terima dan memberikan kesempatan bagi diri kita untuk meninggalkan hal-hal duniawi sejenak dan memasuki suasana yang kudus. Itulah sekilas penjelasan tentang mengapa umat Katolik menandai dirinya dengan tanda salib atau memberkati dirinya ketika masuk ke dalam gereja dengan air suci. Terima kasih.